أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Shadaqallahul Azim. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semuanya pada ayat yang sebelumnya, dari ayat yang ke-27 Allah taala mengajarkan yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nah, Allah taala memberikan kepada orang-orang yang beriman dengan suatu kata, suatu hujjah, suatu ucapan yang sangat kokoh di dunia maupun di akhirat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabat ketika ada yang kemudian meninggal dunia, mintakan ampun, kemudian bacakan at-tasbih, bacakan kalimat la ilaha illallah, mintakan kepada Allah Ta'ala agar ketika dia dibangkitkan, dia didudukkan oleh para malaikat, dia bisa kemudian menjawab pertanyaan itu dengan baik. Maka Rasulullah SAW menceritakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya sebelum dia meninggal dunia dia mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah, ada jaminan masuk surga. Nah, untuk bisa melakukan yang seperti itu butuh latihan. Karena orang ketika meninggal dunia mereka akan berpikir apa yang biasa mereka pikirkan, mereka akan melakukan apa yang biasa mereka lakukan. Yang biasa bingung di obat. Ada orang meninggal pada seperti itu. Ada orang yang ketika meninggal tidak bisa mengatakan. Ada orang yang ketika meninggal justru ngobrol sakarnya sendiri, ngobrol terus. Jadi sudah beberapa kali menemui. Jadi memang saya di daerah kampung, ya, di daerah mana itu diminta turunkan ada yang meninggal dunia sampai terus ditalkiskan. Ada yang ditalkin tidak bisa sama sekali. Ada orang yang ditalkin tidak bisa sama sekali. Jelas, tidak keluar, tidak mau. Yaitu tadi, karena ketika dia hidup, ketika dia masih kemudian ruh itu masih cangkep, dia tidak mau untuk berpikir, dia tidak mau sholat, dia tidak mau puasa, pokoknya itu jalan keliling, makan, boleh, rokokan, makan-makan, ngaku-ngaku, tidak mau ibadah. Tapi kalau mau ditarget terus, ya apa caranya mau ditarget orang model seperti ini? Aku mau. Allah Ta'ala menentukan yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Ta'ala memberikan ada kalimat yang teguh, kalimat yang kokoh yang diberikan oleh Allah Ta'ala
di dunia maupun di akhirat. Jadi kalimat la ilaha illallah bagaimanapun di dunia yang berlaku itu Tuhan hanya Allah Ta'ala, di akhirat pun akan kembali kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjelaskan wa yudhillullahu dzalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah Ta'ala menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah Ta'ala mampu untuk melakukan segala sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, diajak pikir lagi oleh Allah Ta'ala. Alam tidakkah Anda berpikir ilal ladzina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Tidakkah Anda melihat adanya satu golongan, kata Allah Ta'ala, yang mereka mengganti nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala dengan kekafiran. Dikasih oleh Allah Ta'ala nikmat diganti dengan azab. Maka Allah Ta'ala menceritakan di dalam ayat yang lain, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tidak akan merubah kalau biasanya di Quran itu terjemahnya Allah Ta'ala tidak merubah nasib suatu kaum sampai mereka berubah sendiri. Sebenarnya ayat itu tafsirnya ada di ayat yang lain. Jadi penjelasan ayat dengan ayat. Kalau tidak ketemu ayat dengan ayat, maka ayat dengan hadis. Kalau tidak ketemu ayat dengan hadis, maka dicari ayat dengan ijma. Kalau tidak ketemu, baru ayat dengan qiyas. Kalau tidak ketemu, baru cari pendapat para sahabat, pendapat para ulama. Tidak langsung menurut saya penjelasan ini dan alur-alur. Tafsir itu tidak bisa ngawur-ngawur gitu. Maka Allah Ta'ala menjelaskan di dalam ayat yang lain, innallaha la yughayyiru ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maksudnya Allah Ta'ala dan merubah nasib itu apa sih? Allah Ta'ala tidak merubah nikmat yang diberikan kepada seorang hamba sampai dia sendiri yang merubah nikmat itu menjadi azab. Ingat, Allah Ta'ala tidak merubah, Allah Ta'ala tidak pernah menzalimi seseorang pun. Wala yuzlamuna fatila. Allah Ta'ala tidak menzalimi sedikit pun. Siapapun hamba itu mesti akan diberikan oleh Allah Ta'ala yang terbaik untuk jaga dia. Cuma masalahnya ada kalanya orang syukur, ada kalanya orang kufur. Nah, di saat dia kufur kepada nikmat Allah Ta'ala itu hakikatnya dia mau menghilangkan nikmat Allah Ta'ala. Kan sama seperti kita mau ngasih barang kepada orang lain, yang satu bilang terima kasih, yang satu cuma ngambil saja. Tidak ada ngomong terima kasih sama sekali. Ditinggal. Lain kali ketika dia punya barang, dia pasti malas untuk ngasih kepada orang yang tidak terima kasih sama sekali mau. Sebenarnya dia dikasih. Jatah pertama itu sama semua dikasih aman. Dia sendiri yang tidak mau terima kasih. Maka Allah Ta'ala mengajarkan, alam taro ilal ladzina baddalu ni'mat Allah. Tidakkah Anda melihat adanya satu golongan, satu kaum yang merubah nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala diganti dengan kekafiran. Wa ahallu qaumahum daral bawar. Dan mereka meletakkan kaumnya itu di lembah jurang kematian. Ketika Sayyidina Ali menjelaskan mengenai ayat ini, Sayyidina Ali pernah kemudian ngomong di depan umum, tidak ada satu ayat pun yang saya tidak tahu, melainkan saya tahu. Tidak ada satu ayat pun, melainkan saya tahu di mana ayat itu turun, berkenaan dengan siapa, musim dingin atau musim panas, di malam hari atau di siang hari, berkenaan dengan siapa dan apa maksudnya. Detail betul. Sayyidina Ali cerdas semua. Dan kata Sayyidina Ali, kalaupun saya tahu ada yang lebih paham dari saya mengenai isi Al-Quran, saya mau belajar. Kalaupun ada yang lebih tahu, kalau ada yang lebih tahu isi Al-Quran lebih daripada saya mau belajar. Kemudian ada orang tanya, ya Amirul Mukminin, saya mau tanya,
Maksud ayat ini seperti apa? Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral baghyi. Siapa mereka? Orang-orang yang dibilang oleh Allah Ta'ala mereka merubah nikmat dengan kekafiran. Maka dijawab oleh Sayyidina Ali, mereka adalah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dikasih oleh Allah Ta'ala nikmat, nabinya ada, orang-orang yang beriman ada, mereka berada di lembah yang diberikan barokah oleh Allah Ta'ala. Mereka berada di tempat yang penuh dengan kenikmatan pada awalnya. Mereka ganti dengan kekufuran, mereka meletakkan kaumnya di jurang kebinasaan. Makanya subhanallah, ketika perang Uhud terjadi, Rasulullah SAW termasuk kemudian kata Sayyidina Ali, termasuk kemudian dari Bani Makhzum, dari Bani Makhzum, keluarganya Abu Lahab, kemudian juga dari Bani Umayyah, keluarganya Abu Sufyan. Karena yang mimpin perang Uhud itu keluarganya Abu Sufyan. Ketika perang itu waktu itu belum masuk Islam, sehingga ayat ini nantinya. Sehingga kemudian ketika Rasulullah SAW sakit luar biasa, ditombak, dipedang dan lain sebagainya, bahkan ada orang yang kemudian melemparkan tombaknya itu helm bajanya Rasulullah sampai tembus ke pipi. Setiap Rasulullah meneteskan darah, setiap Rasulullah itu langsung ditandai diusapkan ke dadanya. Menetes darah lagi luntur dan diusapkan ke dadanya. Tahu semoga seperti itu. Sahabat yang berusaha untuk menghalau agar orang-orang ini tidak nyerang Rasulullah lama-lama heran. Ya Rasulullah, setelah selesai perang, maka mereka tanya, ya Rasulullah, kenapa Anda melakukan perbuatan itu? Jamu Laksana jadi namanya darah, giginya rompal, kemudian pelipis Rasulullah berdarah, pipi Rasulullah tembus, kemudian banyak dari anggota tubuh yang lain luka. Setiap ada yang luka, darah menetes langsung diusapkan ke baju sama Rasulullah. Dia tidak jatuh ke tanah, sambil nangis Rasulullah. Antara mantel sama kasihan, Kemudian Rasulullah SAW ketika kemudian dijebak sampai Rasulullah terperosok jatuh ke ada jebakan itu dibuat sama mereka, ada lubang kemudian seperti tarik. Di bawah itu mereka menyiapkan ada duri. Rasulullah seperti terperosok sangat jatuh. Kemudian Rasulullah tanya, siapa kira-kira balasan orang yang melakukan hal yang seperti ini kepada Nabi Anda? Itu langsung turun malaikat dari atas. Mulai saat itu Rasulullah langsung mengusapkan darahnya ke bajunya. Setelah kemudian sahabatnya kemudian perang selesai, kemudian ditanya, kenapa Anda melakukan itu ya Rasulullah? Anda tidak melihat apa yang saya lihat dan Anda tidak mendengar apa yang saya dengar. Saya lihat kata Rasulullah, begitu saya mengucapkan malaikat itu berbondong-bondong malaikat itu turun. Sudah siap, diperintahkan oleh Allah Ta'ala, hebatnya Rasulullah. Diperintahkan oleh Allah Ta'ala, seandainya ada darah Rasulullah SAW yang netes di atas bumi, langsung dihabiskan pasukan musuh. Siapa Rasulullah? Ya Allah, coba ini dikau kabeh bersih kabeh mangkel rumah ini tidak akan merubah di dunia ini. Coba kita langsung didoakan binasa. Sambil nangis Rasulullah itu sampai ke bajunya, sambil merahmat ya Rasulullah dan kepingin mokong dibel, mokongnya udah seperti itu. Disangkan niat untuk bunuh, bukan ada niat bunuh jelas, niat bunuh jelas. Itu masih bisa ngomong. Malaikat itu turun, mereka sudah mendapatkan perintah. Seandainya ada darah Rasulullah satu tetes saja netes di atas bumi, habis nyawa orang-orang kafir, balas hilang. Yang dijaga sama Rasulullah sampai mati orang seperti itu.
Ngono kok mana kesolawat jangan, ngono kok mana kesolawat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan, yaitu orang-orang yang sudah dikasih oleh Allah Ta'ala nikmat, dikasih nabi yang sabarnya model seperti itu, dikasih nabi yang cerdasnya model seperti itu, dikasih oleh Allah Ta'ala nabi yang sampai perintah muda seperti itu. Ini mesti kurang ajar, jalur nabi sih model kayak ngomongin gitu loh. Mau nyari nabi yang model seperti apa lagi? Perilakunya luar biasa ya Allah, sampai yang melawan tetap dibela sama Rasulullah. Sampai yang kurang ajar betul sih ya Allah. Maka Allah Ta'ala mengajarkan pantas kalau mereka dimasukkan neraka Jahannam yaslawna, nanti kepada neraka Jahannam pasti mereka masuk. Wa bisal Allah Ta'ala mengajarkan neraka Jahannam seburuk-buruk tempat untuk kembali. Maka Allah Ta'ala menjelaskan kenapa? Sebabnya waja'alu lillahi andada. Mereka menjadikan ada seruan-seruan, ada Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Ta'ala, liyudillu an sabili, agar mereka menyesatkan orang dari jalan Allah Ta'ala. Ini saja Tuhannya, ini saja Tuhannya, ini saja Tuhannya. Mencari ya apa? Allah Ta'ala sudah mengajarkan di depan, yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit. Dan Allah Ta'ala sudah memberikan kalimat yang kokoh, hujah yang kokoh, argumentasi yang sudah pakem. Ini mau di dunia Tuhannya Allah Ta'ala, mau di akhirat pun tetap Allah Ta'ala yang bakal berkuasa. Maka Allah Ta'ala mengajarkan mereka ini menjadikan ada seruan lebih daripada Allah Ta'ala, liyudillu an sabili, untuk menyesatkan orang lain, untuk menyesatkan orang-orang yang beriman dari jalan Allah Ta'ala. Pun katakan kepada mereka, kata Allah Ta'ala, tahu main-main sebentar, tak apa-apa, untuk tidurnya boleh lama, tapi hati-hati, kata Allah Ta'ala, hati-hati. Anda main-main di dunia itu tempat sementara, akhirat itu tempat selamanya. Anda main-main di dunia, Anda tidak bisa main-main lagi di akhirat. Anda serius di dunia, Anda bisa senang-senang di akhirat. Maka Allah Ta'ala mengajarkan, qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Main-main kalau apa-apa, nanti tempat kalian adalah neraka Jahannam, kata Allah Ta'ala. Mesti masuk neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan, qul, katakan kepada hamba-hambaku, qul li'ibadi alladzina, katakan kepada hamba-hamba saya yang beriman, hendaklah mereka selalu mendirikan sholat, wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khilal. Untuk selalu sholat dan mengeluarkan sebagian dari harta mereka sebelum datangnya suatu hari di mana tidak ada orang, suatu hari di mana tidak ada orang yang mau jual beli dan tidak ada orang yang mau mengakui saudara, tidak ada hubungan kekerabatan, tidak ada orang yang mau jual beli. Maka Rasulullah menceritakan nanti akan datang kiamat. Di saat orang yang baru jual beli, dia baru meletakkan amparnya, dia baru meletakkan dasarnya, belum sempat untuk menata sudah kiamat. Ada orang yang baru transaksi, barangnya baru dikasihkan, uangnya masih belum diterima, sudah kabur duluan. Ada orang yang masih memerah susu peliharannya, susu kambingnya atau susu sapinya, baru diperah, terjadi kiamat, langsung lari dari peliharaannya. Seorang bayi yang baru dilahirkan, begitu kemudian kiamat terjadi, langsung berubah saking takutnya. Maka itu yang diceritakan oleh Allah Ta'ala, fa kaifa tattaqun, bagaimana Anda mau bertakwa, Anda mau takut kepada Allah Ta'ala kalau Anda tidak takut kepada satu hari nanti akan datangnya yaum, akan datangnya suatu hari yaum yaj'alullahu wildan syiba, ketika Allah Ta'ala menjadikan anak yang baru bayi langsung berubah tua.
Allah Ta'ala menceritakan, ya Allah, sebelum adanya satu masa di mana jual beli, di mana tidak ada orang mau membantu satu dengan yang lainnya. Ketika kiamat terjadi, orang mengumpulkan hartanya sudah banyak, sugi-sugi di sana, emas sudah banyak dimiliki oleh orang-orang yang kaya sudah banyak, tapi saat itu harta tidak bermanfaat. Anda akan kelihatan, kata Rasulullah, orang ketika dia mau diberikan harta oleh orang lain, mereka tak mau. Rebutan untuk ngasih, turun terima. Saya mau menerima apa? Harta saya di rumah itu masih banyak, belum sempat saya keluarkan. Kalau saya terima, nambah lagi kerjaan saya. Udah, saya tidak mau. Kasihkan kepada orang lain. Setiap orang bingung mau cari infak kemana. Mereka mau memberikan kepada siapa? Rebutan untuk ngasih. Mana ada yang mau terima? Itu Allah Ta'ala ceritakan sebelum datangnya hari itu, maka perbaiki sholat, tunaikan zakat. Kemudian dilanjutkan oleh Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Nah, baru Allah Ta'ala menjelaskan ciri-ciri ketuhanan. Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian wa anzala minas samaa'i ma'a. Allah Ta'ala menurunkan dari langit itu, turunlah air. Setelah turun air, fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Allah Ta'ala mengeluarkan buah-buahannya. Semua itu rizqan lakum, rizki bagi kalian. Begitu dan segar oksigennya untuk Anda, kata Allah Ta'ala. Buah-buahannya yang nikmat untuk Anda, sayur-sayurannya yang segar untuk Anda. Semua itu rizqan lakum, untuk kalian, biar senang. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan selanjutnya, wasakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri wasakhkhara lakumul anhar. Kemudian Allah Ta'ala menundukkan kapal itu agar kalian bisa menaiki. Jadi bisa kemudian jalan kemana dengan kapal itu. Kemudian tidak hanya kapalnya, Allah Ta'ala pun menundukkan lautnya. Subhanallah, umpama laut itu dibuat buas terus oleh Allah Ta'ala, lautnya dibuat keras terus, ombaknya tinggi terus, tidak ada orang berani nyebrang, Allah Ta'ala kasih timer, ada waktunya ombak, ada waktunya air tenang. Dikasih waktunya sendiri-sendiri oleh Allah Ta'ala. Umpama ombak terus siapa menyeberangi. Maka Allah Ta'ala menceritakan, wasakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri. Allah Ta'ala menundukkan kapal itu agar bisa kalian naiki di lautan dengan perintah daripada Allah Ta'ala. Jalan, anginnya pun disuruh untuk mengalirkan oleh Allah. Ayo ngaku. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan, wasakhkhara lakumul anhar, dan Allah Ta'ala menundukkan untuk kalian ada danau-danau laut yang ditundukkan oleh Allah Ta'ala. Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain. Kemudian Allah Ta'ala menundukkan matahari dan bulan saling berganti silih berganti. Umpama kok ditundukkan, misalkan dia terdekatnya sendiri. Enggak. Allah Ta'ala sudah menetapkan, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa la laylu sabiqun nahar kullun fi falaki yasbahun. Semua punya jalur edarnya masing-masing. Umpama dilepas oleh Allah Ta'ala matahari, hari ini Anda terserah mau ngapain saja. Waduh, ya Allah, saya mau cuti dulu. Ini orang-orang sudah merencanakan semua. Ya Allah, ini musim yang satu kemudian mengatakan ini musim panas, saya tak berangkat ke pantai. Kata mataharinya, ya Allah, saya mau cuti sebentar, 3 minggu mau sudah bikin cuti. Dimulai dihidupkan alam, saya sudah kerja terus. Kata cuti 3 minggu. Cuti 3 minggu mataharinya minggat. 4 minggu. Percuma berangkat ke pantai, masuk angin aja. Kelihatan matahari yang bisa berjemur. Subhanallah. Allah Ta'ala mengajarkan, Allah Ta'ala itu menundukkan
menunjukkan matahari dan bulan silih berganti dari baik, silih berganti satu dengan yang lainnya. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Kemudian Allah Ta'ala menundukkan malam dan siang untuk Anda gunakan. Maka Allah Ta'ala bertanya di dalam ayat yang lain, qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya. Katakan kepada mereka, bagaimana pendapat Anda kalau seumpama Allah Ta'ala menjadikan hari ini sepenuhnya malam terus, full terus, seminggu malam terus. Siapa yang bisa mendatangkan siangnya? Siapa yang bisa mendatangkan siangnya agar Anda bisa bekerja? Dan katakan kepada mereka, kemudian Allah Ta'ala nanya lagi, qul ara'aytum, tanyakan kepada mereka, ya apa pendapat mereka? In ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Bagaimana pendapat Anda kalau Allah Ta'ala menjadikan siang terus sampai kiamat? Man ilahun ghairullah. Siapa Tuhan selain daripada Allah Ta'ala yang memberikan, yang bisa mendatangkan malamnya agar Anda bisa istirahat di sana? Ada siangnya, dan itu terjadi ada di belahan bumi yang kemudian tanpa ada malamnya sama sekali. Wakan terus kena matahari terus, kena matahari terus. Matahari itu ada terus, kelihatan terus matahari sampai jam 12 malam yang harusnya istirahat. Bisa sepi, tempat-tempatnya sepi tapi terang. Enak, subhanallah. Maka Allah Ta'ala mengajarkan, wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Allah Ta'ala menundukkan bagi Anda ada siang dan ada malam. Wa atakum min kulli ma sa'altum. Tidak ada sampai sana. Allah Ta'ala memberikan semua yang Anda minta, semua kecukupan, semua yang Anda butuhkan dari Allah Ta'ala. Kalau masa masjid minta, ya Allah mudah-mudahan hari ini saya dapat napas, tidak ada. Semua dicukupi oleh Allah Ta'ala napasnya. Tidak ada orang yang hari ini Allah mudah-mudahan kaki saya baik-baik saja, tidak ada. Semua dibuat baik oleh Allah Ta'ala. Aman. Maka Allah Ta'ala mengajarkan wa atakum min kulli ma sa'altum. Allah Ta'ala memberikan dari setiap permintaan Anda semua yang Anda butuhkan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau seandainya Anda menghitung nikmat Allah Ta'ala, tidak akan bisa terhitung nikmat Allah Ta'ala. Innal insana la zalumun kafar. Ketahuilah sesungguhnya manusia itu zalim luar biasa, kafar, dan banyak ingkar kepada Allah Ta'ala. Nantangan manusia, nantangan. Dari dulu model seperti itu, Allah dibuat hilang sama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.